Conventional medicine ini saya katakan, saya tidak anti sih, cuman kadang-kadang agak bingung aja. Barulah 100 tahun ini muncul. Dari zaman dulu bapak nenek moyang kita makan kunyit, makan temulawak, makan ini sehat-sehat aja tuh mereka. Betul nggak? Ya sekarang kita malah ketakutan, malah jauh dari begituan. Ya. Kemarin saya ada posting tentang kuaci. Kalau Anda lihat kuaci, mana kuaci? Saya bawa kuaci nggak? Banyak jualannya saya. Kenapa dibawa beginian? Biar ingat. Kayaknya ada kuaci, tapi bukan bahasanya kuaci. Ini kuaci. Kuaci itu kan biji bunga matahari kan? Oh bukan ini berarti. Alah. Ini dia. Nih. Kalau Anda yang baca di tulisan di IG tentang seed cycling, itu subhanallah luar biasa. Ya, kenapa luar biasa? Karena dalam dua benda ini ada estrogen, ada progesteronnya. Dalam dua benda ini. Dan yang luar biasa lagi apa? Saya kasih tips awal dulu. Nanti Ramadannya kita bahas setelah ini. Teman-teman mungkin bukan pernah. Nggak pernah juga nggak apa-apa sih. Nah, ini dia. Masalah kebanyakan orang yang sempat Anda baca kemarin tulisan saya tentang kulkas sama freezer. Tahu? Mati dia. Sentimen layar sama saya. Kulkas sama freezer. Freezer itu istilah saya untuk masalah hormon sebenarnya. Dan apa yang terjadi kalau Anda lihat gambar di depan, itu ada gambar ada kata pregnenolon. Pregnenolon itu apa sih dia? Dia sebenarnya master hormon. Jadi kalau seseorang itu mengasup itu, memakan itu, apa yang terjadi? Hormonnya akan reset. Ibarat kata laptop lagi masalah gitu kan? Anda tekan tombol startnya agak lama, maka dia akan restart ulang. Nah begitu lagi. Dan itu ada pada apa coba? Ada yang tahu? Black cumin, habatus sauda. Belajar kan? Makanya Abu Sauda yang kemarin beberapa teman-teman akhwat yang ikut kajian saya di daerah Gandaria itu saya kasih namanya titrasi menggunakan habatus sauda. Sekarang nggak usah lah. Nggak cukup waktunya. Ya, jadi titrasi menggunakan untuk apa? Untuk ngeriset hormon. Dan perempuan, saya harus katakan, masalahnya adalah muncul kalau seandainya wanita, kalau mensnya bermasalah, maka itu sudah gerbang untuk terjadinya masalah berikutnya. Jadi kalau wanita sudah mensnya bermasalah, ya maka muncul masalah berikutnya. Laki-laki ada nggak? Banyak. Tenang aja, jangan senang duluan. Banyak masalahnya. Laki-laki apa yang terjadi? Lack of testosteron. Lack of testosteron, kurang testosteron, maka lack of leadership. Zaman dulu laki-laki gagah perkasa, zaman sekarang sama istri aja takut, misalkan gitulah. Speak up sedikit nggak berani gitu kan, gara-gara apa? Gara-gara kebanyakan estrogen atau senoestrogen. Dari mana itu? Mau dikasih tahu? Mau apa enggak? Nah, jawablah sedikit. Banyak di mana? Di kedelai. Itu yang pertama, belum selesai. Hal lagi, dia akan merusak. Nih, saya kasih tahu. Jadi kalau teman-teman lihat gambar ini, mungkin Anda akan berpikir ulang untuk makan produk ini. Apa ini? Mana dia ya? Nih. Ada satu penyakit sebenarnya yang sekarang ini banyak orang nggak sadar. Namanya apa? Leaky gut. Leaky gut itu, ini nggak dipelajari di dunia kedokteran ya. Nggak ada ceritanya. Leaky gut itu apa? Bahan atau bagian yang ada pada usus itu keluar masuk ke dalam pembuluh darah. Dan penyebab leaky gut itu jadi awalnya usus tuh pilih-pilihnya tight itu ketat-ketat. Gara-gara bahan ini apa yang terjadi kemudian? Rusak semua sistem yang ada pada usus dan bahkan mau kanker kek, mau autoimun kek bisa muncul gara-gara itu. Penyebabnya siapa? Tersangkanya ada dua. Satunya produk tepung. Satu lagi apa? Produk berbasiskan susu. Tersangkanya tuh. Jadi Anda yang masih suka makan gorengan, ikan digoreng tuh.
belum lagi lemak transnya ya. Maka siapin duit banyak-banyak untuk berobat. Serius. Sedihnya lagi ketika Ramadan, takjilnya gorengan. Kapan kita mau sehat nih badan gitu kan? Boro-boro mau tarawih 23 rakaat, 11 rakaat, 2 rakaat pertama udah ngantuk. Isinya badannya karbo semua. Belum lagi cerita ketika buka dikasih apa? Teh manis. Gula pasir musuh selanjutnya di usus. La ilaha illallah. Saya kemarin udah ngomong satu masjid, saya bilang sama DKM, yang saya bilang coba diganti itu. Diganti apa? Baik, saya kasih tips kepada Anda ya. Tipsnya apa? Kita ikutin bagaimana Nabi kita itu berbuka pasti sudah tahu lah ya, pakai rutop, pakai tamar, pakai air gitu kan. Nah tapi yang jadi masalah adalah ba'danya itu tuh yang jadi masalah buat kita. Oke, makan kurma buat batalin puasa, habis itu panjang ceritanya, tahu masuk, gorengan masuk, apalagi macam-macam lah masuk gitu kan. Lagi bersih-bersihnya tuh badan, kaget dia Bu, Pak. Ya kan? Akhirnya apa? Hari pertama Ramadan beratnya 50, hari terakhir 55. Sama aja bohong. Buktinya apa? Inflasi di Indonesia paling tinggi Ramadan. Betul? Kenapa bisa begitu? Karena orang lebih pusing dan lebih sibuk mikirin sahurnya pakai apa, bukanya pakai apa, tapi satu jus pun tak selesai hari itu. Bencana besar. Kenapa sahabat-sahabat senang datang Ramadan? Karena mereka nggak sibukkan lagi dengan makanan. Sibuk dengan apa? Quran, berbuat kebaikan, itu aja isinya mereka. Sehingga nanti ketika berbuka, ambil kurma segala macam, sibuk lagi dengan sholat tarawih kan sampai malam selesai. Sahur nanti makan lagi, makannya paling kurma 3 butir, 5 butir, minum 1 sendok madu, ya, lalu minum air, lalu berdoa, ya Allah cukupkan badanku hari dengan apa yang kumakan sehingga aku bisa beribadah optimal, selesai. Makanya dalam Islam bahasanya apa? Ususnya kita itu satu makanan kita untuk 7 usus, karena berkah makanannya. Paham? Ya.